Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang pertama, penamaan sisi segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku berikut. Ada 3 nama untuk setiap sisi segitiga siku-siku, yaitu sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Yang A, sisi depan adalah sisi yang berada tepat di depan sudut theta. Nah, perhatikan ini ya. Ini ada sudut ya. Kalau sudutnya di sini, maka sisi depannya itu adalah yang di depannya sudut, itu adalah sisi depan, maka ini adalah sisi depannya. Itu ya. Kemudian sisi samping adalah sisi yang berada di samping sudut theta. Nah, sisi samping adalah sisi yang berada di samping. Ya, di samping ini perhatikan itu lawannya siku-sikunya. Siku-sikunya kan di sini ya. Siku-sikunya kan di sini. Maka sisi sampingnya itu adalah yang siku-sikunya ini. Nah, jadi yang di depan sudut itu adalah sisi depan. Kemudian yang di bawah itu adalah sisi sampingnya, ya, atau lawan dari siku-siku tadi, ya. Yang di atas berarti sisi depan, yang di bawah itu sisi samping. Nah, kemudian sisi miring adalah sisi yang berada di seberang sudut siku-siku. Nah, sisi miring itu berada di seberang siku-siku. Berarti kalau ini siku-sikunya di sini, berarti sisi miringnya ya itu adalah di seberangnya siku-siku atau sisi yang miring ya, sisi yang miring. Kenapa disebut sisi miring? Ya karena dia bentuknya miring. Ya, kalau sisi depan tadi berada di depan sudut, kalau sisi samping berada di bawahnya sudut ya. Nah, sekarang tergantung sudutnya ya, tergantung sudutnya. Kalau misal sudutnya seperti ini ya, Bapak akan rubah sudutnya. Misalkan sudutnya seperti ini ya, ini siku-sikunya di sini. Misalkan sudutnya yang diketahui itu sudutnya di sini ya, maka sisi depan itu adalah ini ya, ini depan ya, sisi depannya. Nah, kemudian sisi sampingnya mana? Sisi sampingnya sisi yang berada di samping. Berarti ini adalah sisi samping ya. Nah, sisi miringnya yang mana? Sisi miringnya yang miring ya. Berarti ini adalah sisi miring ya. Tergantung nanti sudutnya di mana. Ya, kalian harus bisa menempatkan ya, mana sisi depan, mana sisi samping, dan mana sisi miringnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang kedua adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Pada suatu segitiga berlaku hubungan semakin besar suatu sudut, semakin panjang sisi yang dihadapinya. Sehingga pada segitiga siku-siku, sisi yang terpanjang adalah sisi yang dihadapi sudut siku-siku, yaitu sisi miring segitiga. Perhatikan gambar berikut. Segitiga ABC, siku-siku di B. Menurut sudut A, sisi AC ya, sisi AC disebut sisi miring segitiga. Ya, karena sudutnya itu di A ya, sudutnya di sini ya. Maka sisi miringnya itu adalah garis AC ya. Atau CA juga sama, dibolak-balik sama, garis AC atau CA. Sisi BC disebut sisi depan sudut ya, karena sudutnya di A maka sisi depannya yang berada di depan sudut, berarti garis BC atau sisi BC.
Dan sisi AB disebut sisi samping sudut ya. Sisi samping ingat yang di bawah sudut ya, berarti sisi AB merupakan sisi sampingnya. Hubungan perbandingan sudut lancip dengan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku dinyatakan dalam definisi berikut. Perhatikan. Sinus A atau sin A ya didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan sisi miring segitiga. Ditulis sin A ya. Sin A itu sama dengan sisi depan sudut ya dibagi sisi miring segitiga ya, atau sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan tadi diketahui sisi depan itu adalah BC ya. Tadi kan sisi depan adalah BC, kemudian sisi miringnya adalah AC. Sehingga sin A itu sama dengan BC per AC ya. Atau garis BC, panjang garis BC dibagi panjang garis AC. Nah, sekarang yang kedua, kosinus A didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di samping sudut dengan sisi miring segitiga. Ditulis cos A itu sama dengan sisi samping sudut dibagi atau per sisi miring segitiga, atau sisi samping dibagi sisi miring, sama dengan sisi samping tadi adalah AB ya, kemudian sisi miringnya adalah AC, sehingga cos A itu sama dengan AB per AC ya. Kemudian selanjutnya yang C, tangen A didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi depan sudut dengan sisi di samping sudut. Ditulis tan A ya sama dengan sisi depan sudut dibagi sisi samping sudut, yang mana sisi depan itu adalah BC, kemudian sisi samping adalah AB, sehingga tan A itu sama dengan BC dibagi atau per AB. Yang selanjutnya kosekan A didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring segitiga dengan sisi di depan sudut. Ditulis kosek A sama dengan sisi miring segitiga dibagi atau per sisi depan sudut. Sisi miring tadi AC, kemudian sisi depannya adalah BC, sehingga kosek A itu sama dengan AC per BC. Nah, kemudian sekan A ya didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring segitiga dengan sisi di samping sudut. Ditulis sek A ya, sisi miring segitiga sama dengan sisi miring segitiga dibagi sisi samping sudut. Sisi miring tadi AC ya, sisi sampingnya adalah AB, sehingga sek A itu sama dengan AC per BC. Nah, selanjutnya kotangen A didefinisikan sebagai perbandingan sisi di samping sudut dengan sisi di depan sudut. Ditulis kotan A sama dengan sisi samping sudut dibagi sisi depan sudut. Sisi samping tadi AB, sisi depan adalah BC, sehingga kotan A sama dengan AB per BC. Dari definisi tersebut diperoleh hubungan sebagai berikut. Kosek A sama dengan 1 per sin A. Jadi kosek A itu kebalikannya adalah sin A ya, kebalikannya ya. Sek A sama dengan 1 per cos A. Jadi sek A itu kebalikannya adalah cos A, atau dibalik ya, sin A itu sama dengan ya, kalau dibalik jadinya gini ya. Kalau dibalik berarti sin A ya, sin A itu sama dengan 1 per kosek A ya, itu kalau dibalik. Berarti sin A itu kebalikannya kosek A. Begitu juga dengan sek A itu sama dengan 1 per cos A, atau dibalik cos A
itu sama dengan 1/sek A. Ya. Kemudian kotan A sama dengan 1/tan A. Ya, kalau dibalik berarti tan A itu sama dengan 1/kotan A. Ya, kebalikannya. Ingat, pada segitiga ABC berlaku teorema Pitagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Ingat, AC tadi adalah sisi miring, ya, sisi miring, berarti ini miring. AB itu adalah sisi samping, ya, samping. Kemudian BC itu adalah sisi depan, ya. Ini adalah sisi depan. Ya, sehingga kalau kita ingin mencari sisi miring kuadrat itu sama dengan sisi samping kuadrat ditambah sisi depan kuadrat. Contoh, perhatikan segitiga siku-siku berikut. Nah, di sini ada segitiga siku-siku, ya. Siku-sikunya di mana? Siku-siku itu yang tegak lurus, berarti siku-sikunya di sini, kan gitu ya. Nah, di situ ada sudut alfa. Nah, tentukan nilai sin alfa, cos alfa, tan alfa, cosek alfa, sek alfa, dan kotan alfa. Nah, alternatif penyelesaian. Perhatikan ya. Karena tadi merupakan segitiga siku-sikunya di sini, ya. Ingat, siku-siku itu yang tegak lurus. Kita tentukan dulu mana sisi depannya, sisi sampingnya, dan sisi miringnya. Ingat, sisi depan itu adalah sisi yang berada di depan sudut. Berarti ini, ya, ini adalah sisi depan. Ya, ini adalah sisi depannya. Sisi miringnya yang mana? Nah, sisi sampingnya yang mana? Sisi samping yang berada di bawah sudut, atau kebalikannya atau lawannya yang tegak lurus. Berarti ini merupakan sisi samping, ya. Ini sisi samping. Nah, kemudian sisi miring, ya, sisi miring berada di depannya berseberangan dengan siku-siku, ya. Berarti ini atau yang paling panjang itu adalah sisi miringnya. Nah, setelah kita tentukan sisi depan, samping, dan sisi miringnya, perhatikan sisi-sisinya. Karena segitiga itu ada 3 sisi, ternyata ada satu yang belum kita ketahui sisinya, yaitu sisi miring. Sisi depannya kan sudah tahu bahwa sisi depannya itu 12. Ya, sisi sampingnya sudah tahu yaitu 5. Nah, sisi miringnya belum. Nah, maka kita bisa mencari sisi miring ini dengan menggunakan teorema Pitagoras. Ingat ya rumusnya, sisi miring itu sama dengan, kalau ditulis sisi miring kuadrat, jadi miring, bawa tulis di sini, miring kuadrat itu sama dengan sisi samping kuadrat, ya, samping kuadrat ditambah depan kuadrat, kan gitu tadi rumusnya, ya. Karena kita mencari sisi miring, kita simbolkan aja sisi miringnya adalah R, ya. Berarti R kuadrat sama dengan sisi sampingnya tadi berapa? Sisi sampingnya 5, berarti 5 kuadrat ditambah sisi depannya berapa? Sisi depannya 12, berarti 12 kuadrat. Nah, karena kita mencari R, sedangkan di sini R-nya kan R kuadrat, maka kuadratnya, ya, kuadrat ini harus pindah ruas. Kuadrat kebalikannya adalah akar pangkat 2, ya. Berarti kalau kita pindahkan berarti R sama dengan akar, ya. Ingat, kebalikannya kuadrat itu akar. Akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita cari, berarti R sama dengan akar, ya, 5 kuadrat, 5 kali 5 itu 25, ya, 5 kali 5 itu 25 ditambah 12 kuadrat, 12 kali 12 yaitu 144. Sehingga R sama dengan akar, kita tambahkan 25 tambah 144 itu 169. Sehingga R sama dengan akar 169 itu adalah 13. Ya.
Nah, sekarang ketemu R-nya ya. R-nya itu sama dengan 13. Nah, sekarang diminta tentukan sin A, sin alfa, cos alfa, tan alfa, cosek alfa, sek alfa, dan kotan alfa. Nah, kita ke sin alfa dulu. Ingat, sin alfa ya, sin alfa tadi rumusnya apa? Sin alfa ya. Sin alfa itu sama dengan sisi depan ya, sisi depan dibagi sisi miring kan gitu ya kan. Nah, sisi depannya berapa? Sisi depannya itu 12, sisi miringnya 13, sehingga ketemu sin alfa itu sama dengan 12 per 13. Nah, sekarang cos alfa. Cos alfa tadi apa? Rumusnya cos alfa itu sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring kan gitu. Nah, sisi sampingnya itu 5, kan sisi sampingnya kan 5 ya. Kemudian sisi miringnya adalah 13. Ya, sehingga cos alfa itu sama dengan 5 per 13. Tan alfa tadi rumusnya apa? Tan alfa itu sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya berapa? Sisi depannya 12, sisi sampingnya 5, sehingga tan alfa itu sama dengan 12 per 5 ya. Kemudian sek alfa tadi rumusnya apa? Sek alfa itu sama dengan sisi miring dibagi sisi samping. Ya, sisi miringnya berapa? Sisi miringnya itu 13 ya kan. Sisi sampingnya itu 5, sehingga sek alfa itu sama dengan 13 per 5. Ya. Nah, sekarang kosek alfa rumusnya apa? Kosek alfa itu sama dengan sisi miring dibagi sisi depan. Sisi miringnya berapa? Sisi miringnya 13, sisi depannya 12. Sehingga kosek alfa itu sama dengan 13 per 12. Nah, sekarang kotan alfa rumusnya apa? Kotan alfa itu sama dengan sisi samping dibagi sisi depan. Tinggal kita cari sisi sampingnya berapa? Sisi sampingnya 5, sisi depannya 12. Sehingga kotan alfa itu sama dengan 5 per 12. Kita lanjut contoh yang kedua. Sudut theta ya adalah sudut antara sumbu X positif dan garis OA. Ya, berarti sudut theta kalau kita gambar di sini ada diagram kartesius, ada sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan di sini sudut theta itu berada di antara sumbu X positif, berarti ini ya, sumbu X positif itu kan ini. Ini sumbu X positif dan garis OA. Garis OA adalah ini. Oh, berarti sudutnya di sini. Itu adalah sudut theta. Tentukan nilai sin theta, cos theta, tan theta, sek theta, cosek theta, dan kotan theta. Nah, perhatikan. Nah, kita diminta untuk menentukan tadi semua itu, sehingga kalau kita gambarnya kita pisahkan ya, ini gambar ini kita pisahkan, berarti gambarnya kan seperti ini. Nah, Nah, kan gitu ya. Berarti ya. Terus nah, sudutnya kan berada di sini ya, sudut tetanya. Nah, sekarang siku-sikunya di mana? Siku-sikunya yang tegak lurus, berarti siku-sikunya yang di sini. Nah, sekarang kita tentukan dulu mana sisi depannya, mana sisi sampingnya, mana sisi miringnya.
Ingat sisi depan itu adalah yang berada di depan sudut. Berarti ini adalah sisi depan. Sisi miring, ya sisi samping dulu. Sisi samping adalah yang di bawah sudut atau lawannya yang tegak lurus. Berarti ini adalah sisi samping, kan gitu ya. Samping. Kemudian sisi miringnya ya berarti yang paling panjang sisi miring. Berarti ini adalah sisi miringnya. Nah, sekarang kita tentukan dulu panjangnya berapa sisi samping. Nah, dari diagram ini ya, perhatikan panjang garis sisi samping ya, sisi samping kan di sini. Nah, ini kan ada tulisan 9, berarti panjangnya itu adalah 9 ya, 9 ini sisi sampingnya. Nah, sekarang sisi depannya, sisi depan ya itu kan ini ya kan sisi depan panjangnya berapa? Ya, perhatikan ini ada garis-garis, ada tulisan 12. Berarti panjangnya ini adalah 12. Berarti sisi depannya itu 12. Nah, sekarang sisi miringnya berapa? Enggak ada. Ya berarti harus kita cari. Sisi miringnya kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras ya. Berarti kita mencari panjang garis OA kan gitu. Nah, garis OA, ingat garis OA itu adalah sisi yang miring ya. Kalau kita tulis berarti untuk rumusnya miring kuadrat ya. Ingat miring kuadrat sama dengan ya samping kuadrat ditambah depan kuadrat. Nah, sehingga kalau sisi miringnya itu adalah OA, tinggal kita ganti, berarti OA kuadrat sama dengan samping kuadrat ya. Ingat kita ganti aja langsung ya, sisi sampingnya tadi kan sudah diketahui bahwa sisi sampingnya itu adalah 9, berarti 9 kuadrat ditambah depan kuadrat. Sisi depannya berapa? Sisi depannya 12, berarti 12 kuadrat. Karena kita mencari OA, berarti ini kuadratnya ini harus pindah ya, kuadrat ini harus pindah ke sebelah kanan. Sehingga OA itu sama dengan akar ya, kebalikan kuadrat itu akar dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sehingga OA sama dengan, kita cari dulu 9 kuadrat, 9 kali 9 yaitu 81 ditambah 12 kuadrat berarti 12 kali 12 yaitu 144 ya. Sehingga OA sama dengan akar berapa ini kita tambahkan 81 ditambah 144 yaitu 225, sehingga OA sama dengan akar dari 225 yaitu 15, sehingga ketemu sisi miringnya ini adalah 15 ya. Ketemu sisi miringnya adalah 15. Sekarang tinggal kita tentukan sin theta ya. Ingat sin theta itu sama dengan sisi depan dibagi sisi miring kan gitu. Ingat itu ya. Berarti sisi depan dibagi sisi miring, berarti sisi depannya itu 12, sisi miringnya 15, sehingga sin theta itu sama dengan 12/15. Nah, sekarang cos theta, ingat cos theta itu sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya 9, sisi miringnya 15, sehingga cos theta sama dengan 9/15. Tan theta sama dengan, ingat tan theta itu sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya 12, sisi sampingnya 9, sehingga tan theta itu sama dengan 12 dibagi 9 atau 12/9. Sek theta sama dengan, ingat sek theta itu sama dengan sisi miring dibagi sisi samping. Sisi miringnya 15, sisi sampingnya 9, sehingga sek theta itu sama dengan 15/9.
Kosek theta rumusnya sisi miring dibagi sisi depan. Sisi miringnya 15, sisi depannya 12, sehingga kosek theta sama dengan 15/12. Kotan theta, ingat rumusnya kotan theta itu sama dengan sisi samping dibagi sisi depan, sehingga kotan theta itu sama dengan sisi sampingnya itu 9, sisi depannya 12. Kotan theta sama dengan 9/12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.